Foreign inflow yang masuk di tahun 2020 sampai 2021 itu nggak segede seperti di tahun 2008 sampai dengan 2012 gitu ya. Dan waktu itu memang benar-benar cukup lama. Kasih stimulusnya cukup lama sampai sekitaran 4-5 tahunan. Kalau ini kan cuma sekitaran 1 tahunan gitu. Dan kalau dari data yang aku dapetin ya, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani juga mengatakan hal yang sama, bahwa saat ini tuh sebenarnya kita udah mulai harus mengantisipasi tentang inflasi. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Hai. Ara mana? Nggak ada. Halo, selamat malam. Gimana kabarmu hari ini? Rendres, Kwangchen, Arifan, Choa Fudianto, Eden Chan, Kosa Diatmo. Halo semuanya. Mukanya mengkilat. Aduh, jangan gitu dong. Belum mandi nih. Jadi ketahuan. Halo, ada yang dari Ubud, dari mana aja semuanya? Bentar lagi saya mulai ya, sambil nunggu teman-teman yang lainnya bergabung. Asam di laut, garam di gunung. Ketemunya di perut, jadilah asam lambung. Doron Prabowo. Apa ini? Saham apa yang bagus buat pemula yang blue chip? Jawab please. BCA PRI. Silau mukanya, biarin lah. INKP gimana? News on Crypto, Lombok hadir. Hai Cici Ellen, hai Pak Jimmy. BABP harus diapain, drop terus. Make upnya lain miss, gak seperti biasanya. Gak make up ini. Kinclong. Baca Ci, oke. Klaten, BCA. Denpasar, BRI. Oke teman-teman, aku mulai ya teman-teman ya. Ya, jadi setelah menguat selama 3 hari berturut-turut, IHSG itu tadi udah bentuk doji gitu di resisten, dan besok bisa berpotensi terkoreksi. Kok bisa tahu sih? Ya sebenarnya bukan tahu gimana, ini ngebaca chart aja. Nih, perhatiin kayak gini nih. Nah, ini IHSG nih, perhatikan ya, ini kena resisten di sini nih. Ini resisten kena di sini, ini dia mantul turun, ini dia mantul turun, ini kena resisten lagi, dia mantul turun. Ini kena resisten lagi, dia bisa mantul turun lagi. Kalau misal perkiraan saya salah dan ternyata dia naik, ya wis, bagus dong gitu. Cuman hati-hati, kalau misalkan dia menguat, ini masih ada satu resisten yang kuat juga sekitaran level 6200 sampai 6223 atau 6227 sekitaran inilah ya. Ya, jadi kemungkinan besar sih besok bisa koreksi normal. Dan teman-teman sebenarnya nggak usah pusing sih IHSG mau ke mana. Yang perlu kita perhatiin adalah banyak saham-saham yang growth-nya lumayan di tahun 2021 ini, despite of IHSG-nya tuh pertumbuhannya tuh hampir nol, nggak bertumbuh sama sekali dari awal tahun gitu. Nah, beberapa hari ini tuh kalau kita perhatiin saham-saham komoditas pertambangan, terutama batu bara tuh udah mulai aktif gitu. Cuman teman-teman be very careful untuk pertambangan atau batu bara ini sebenarnya udah naik selama beberapa hari terakhir. Jadi teman-teman
Ini biar nggak dibilang glowing, kayaknya aku pindah aja lightingnya. Tetap glowing ya. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman perhatikan, aku kasih contoh aja, misalnya Adaro Energy, itu dia udah naik selama 3 hari berturut-turut. Tadi breakout, cuman udah naik 3-4 hari berturut-turut. Memang breakoutnya volumenya lumayan sih, but we need to be careful. Nah, kalau M-Trade sendiri ini ada di ITMG. Aku cek ya, ITMG-nya M-Trade hari ini tadi udah jual atau belum. Ya, ITMG hari ini M-Trade udah jualan, profitnya sekitaran 4,9 sampai 6,3% gitu. Ya, jadi lumayan nih buat swing trading. Terus kemudian untuk PTBA hari ini juga tadi sempat naik pada gap upan semua. Cuman tadi kita nggak beli, kenapa? Karena candlenya kayak gini nih teman-teman. Nih ya. Jadi kalau yang ngerti technical, candle kayak gini nih, ini rawan banget buat profit taking. Jadi udah di resisten, terus bentuknya gravestone doji. Ini disebutnya dengan gravestone. Ini kayak nisan gitu loh. Jadi dibilang gravestone. Ya ini jadi rawan profit taking di sini. Nah, lain halnya dengan si doit gitu. Lain halnya dengan doit. Oke. Doit itu hari ini baru pertama naik dan volume transaksinya lumayan tinggi. Makanya tadi M-Trade bisa masuk, tapi teman-teman kalau baru mau masuk besok tuh kayaknya udah agak telat gitu. Jadi M-Trade waktunya profit taking, teman-teman baru masuk deh gitu. Ya, jadi doit ini dia baru di stage satunya dan masih bisa jangka pendek tuh naik sampai 330 sampai 330 dulu deh. Ini untuk short termnya gitu. Mau nutup gap itu. Apa tuh ya? Patreon 88B. Ini ada pertanyaan dari Elena Natasha. Baru-baru ini dengar kabar tentang taper tantrum, apa betul akan ada? Gimana menurut Miss Ellen dan pengaruhnya terhadap IHSG itu gimana? Gitu. Sebenarnya kemarin aku ada bahas banyak nih tentang taper tantrum dan juga Evergrande bareng dengan Richard gitu, Richard Suherman kemarin. Head of Equity Research dari Sinarmas Asset Management. Dan besok jam 10 pagi untuk teman-teman yang user VIP M-Trade itu harus nonton jam 10 pagi karena kita akan bahas tentang apa sih upside and downside di akhir tahun ini, dimana downside-nya tuh ada taper tantrum yang bakalan terjadi di bulan November nanti, di 2 November yang menurut aku sih kita harus sangat hati-hati, kita harus sangat waspada banget karena dengan adanya taper tantrum ini biasanya akan ngedrag saham tuh lumayan turun karena kemarin sempat beberapa waktu yang lalu itu FOMC meeting atau meeting the Fed ada sentimen akan adanya taper tantrum, itu langsung saham jatuh. Cuman perkiraan kita tuh efek taper tantrum ini tuh nggak bakalan sampai separah tahun 2013 kemarin. Kenapa? Seperti yang kemarin kita bahas ya dalam Instagram Live Pass kemarin itu, bahwa foreign inflow yang masuk di tahun 2020 sampai 2021 itu nggak segede seperti di tahun 2008 sampai dengan 2012 gitu ya. Dan waktu itu memang benar-benar cukup lama. Kasih stimulusnya cukup lama sampai sekitaran 4-5 tahunan. Kalau ini kan cuman sekitaran 1 tahunan gitu. Dan kalau dari data yang aku dapetin ya, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani juga mengatakan hal yang sama, bahwa saat ini tuh sebenarnya kita udah mulai harus mengantisipasi tentang inflasi. Jadi di beberapa negara kayak misalkan di Brasil itu inflasinya lumayan tinggi, bahkan bukan cuman di Brasil, let me check ya. Ya, inflasi global tuh mulai tinggi, bukan cuma di Brasil tuh naik sampai 8%, Rusia tuh naik sampai 7%. Sehingga kenaikan inflasi yang cukup tinggi ini harus memicu bank sentral di negara-negara tersebut tuh buat naikin suku bunga. Dampaknya apa? Kalau naikin suku bunga, kebalikannya dengan saham. Biasanya kalau suku bunga turun, saham naik. Tapi kalau suku bunga naik, saham tuh bakalan bisa turun atau bakalan bisa terkoreksi gitu. Ya, jadi kita harus mulai waspada. Kalau Indonesia sendiri gimana? Indonesia kan kemarin baru
aja habis PPKM. Ini kayaknya belum akan ada inflasi. Jadi kuartal 3 perekonomian ini juga masih agak-agak slow down diakibatkan PPKM kemarin di bulan Juli dan juga bulan Agustus. Jadi mungkin masih belum akan ada inflasi atau suku bunga naik sampai akhir tahun nanti. Tapi kalau di luar negeri udah mulai waspada. Nah, ini ngejawab pertanyaan Elena Natasha tadi. Ya, jadi downside-nya di akhir tahun ini memang akan adanya taper tantrum itu. Kemudian inflasi dari banyak negara yang memicu suku bunga naik. Tapi upside-nya, ada upside-nya atau hal positifnya adalah Indonesia ini termasuk emerging market yang pemulihan pasca pandeminya itu bisa dibilang telat gitu loh. Jadi kalau China dan US dan negara-negara maju lainnya seperti Eropa juga, mereka tuh udah recover dari COVID-19 tuh udah duluan gitu. Jadi ekonomi tuh udah naik kencang, bahkan sekarang mereka udah kepanasan. Nah, kalau udah kepanasan, udah waktunya agak-agak slow down. Ini kelihatan dari indeks PMI manufaktur China yang udah agak-agak melambat, terus kemudian juga kelihatan dari GDP China itu yang agak slow down juga gitu. Nah, ini kesempatan sebenarnya buat Indonesia. Ini jadi satu upside buat Indonesia di akhir tahun, meskipun ada downside dari taper tantrum tadi. Maksudnya upside-nya apa? Sisi positifnya adalah investor asing, duit dari investor asing atau foreign flow itu bakalan bisa masuk ke negara berkembang, salah satunya sepertinya Indonesia yang baru aja mengalami early stage recovery dari COVID-19 ini. Jadi COVID-19 udah mulai agak-agak turun, udah mulai ada herd immunity, vaksinasi juga udah mulai banyak dan mulai akan recover di akhir tahun ini. Jadi ini akan jadi awal yang bagus buat Indonesia sebenarnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah saham-saham yang udah turun banyak di tahun 2020 dan 2021 kemarin itu bakalan mulai bisa naik lagi gitu ya. Bakalan bisa naik lagi. Mungkin teman-teman ada yang nyangkut di saham konstruksi, ada yang nyangkut di saham consumer good, ada yang nyangkut di saham yang lainnya, infrastruktur atau apapun. Kalau COVID-19 membaik, ekonomi membaik, 2022 ini bakalan pulih juga. Dan sepertinya nggak perlu nunggu sampai 2022. Kalau saya perhatikan saat ini di September dan Oktober 2021 ini sepertinya akan menjadi bottom market, di mana banyak saham yang udah turun dalam dari Januari sampai sekarang tuh udah mulai membentuk recovery pattern. Contohnya adalah kemarin konstruksi itu udah membentuk recovery pattern dan masih akan berlanjut dalam jangka menengah. Kalau jangka pendek pastinya akan tetap ada fluktuasi atau naik turun dikit-dikit, tapi arahnya masih akan naik. Kemudian yang kedua, sektor komoditas, kalau kita perhatikan hari ini batu bara, Adaro itu mulai breakout, which is Adaro itu gerakannya paling lambat. Adaro ini lebih cocok untuk buy and hold sebenarnya. Kalau untuk swing trading, dia banyak choppy-nya jangka pendek gitu, tapi arahnya jangka menengah dia juga masih akan naik. Nah, sebelum aku lanjutkan, aku mau kasih disclaimer dulu nih teman-teman, bahwa semua yang aku omongin ini berdasarkan analisis fundamental dan teknikal. Meskipun demikian, tetap akan ada resiko fluktuasi yang teman-teman mesti antisipasi dengan menggunakan risk management. Salah satunya adalah diversification gitu. Jadi jangan all in, mungkin satu saham tuh maksimal 10% atau 20% aja. Oke, aku lanjutin ya. Jadi tadi selain konstruksi, yang kedua adalah pertambangan batu bara itu mulai bisa akan recover ya. Yang paling cepat naik tuh ITMG, dia yang paling sensitif dengan pergerakan harga batu bara. Kemudian yang lainnya yang bisa ngikut tuh kayak Indi, Doit, dan lain-lain. Doit itu kontraktor batu bara gitu. Nah, kemudian yang bakalan menguat lagi dalam jangka menengah, kalau jangka pendek masih choppy-choppy aja gitu, itu ada sektor komoditas pulp and paper, juga minyak ya. Jadi pulp and paper contohnya yaitu Indakiat, INKP, dan juga Ciwi Kimia atau TKIM. Terus kemudian kalau untuk minyak itu kita ngelihat Medco dan juga Elsa ini juga mulai masuk dalam masa akumulasi. Nah, sektor-sektor yang aku omongin ini semuanya untuk jangka menengah, bukan short term aja. Mungkin short term bisa lah buat TikTok gitu bisa. Cuman fokusnya untuk jangka menengah. Jangka menengah tuh berapa lama sih? Jangka menengah itu sekitaran, kalau sekarang September Oktober sekitaran ini tuh biasanya jadi bottom secara historical. Dia bakalan naik tuh sampai Desember Januari. Januari itu bakalan banyak profit taking. Jadi
kalau ngelihat secara historical kayak gitu, Januari Februari itu udah agak-agak slow down. Oke, thank you Elena Tasia buat pertanyaan kamu yang bagus banget. Kamu bisa dapetin mtrade 7 hari dengan cara kirim ke DM saya MT7 nama email dan WhatsApp. Wih, HP-nya mau jatuh. Besok libur, iya tahu besok libur. Munggah ya wes Teddy Polandra, kok lucu sih? Munggah ya wes, gak munggah ya wes gitu ya. Pasrah banget ya. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutkan, kita lagi masih hiring terus. Kita hiring terutama kalau yang di sini sih mungkin yang paling cocok aku sebut adalah kita lagi masih nge-hiring terus untuk coach dan juga trader, yang which is aku akan nurture sendiri. Dan aku suka banget kalau coach dan trader ini yang masih mungkin masih ini ya, masih polos gitu ya. Fresh graduate boleh, we welcome for the fresh graduate. Kalau bisa jurusan akuntansi, IPK di atas 3,6 ya. Jadi langsung aja apply ke mtrade.id/coach. mtrade.id/coach. Untuk posisi yang lainnya kita ada rekrutmen juga di mtrade.id/career. Kita lagi rekrut head of engineering ya, head of engineering. Oke, dan banyak posisi lainnya termasuk juga marketing manager. Content manager pun kita cari juga. Jadi teman-teman yang di sini suka banget bikin kurikulum edukasi dan suka saham, suka kripto, boleh ya langsung apply di situ jadi content manager. Tapi kayaknya belum aku up, jadi DM aja dulu. Oke, besok ada event bagus banget. Jam 10 pagi untuk teman-teman user VIP mtrade. Jadi yang belum user VIP daftar dulu aja dengan klik link di bio. Ya, jadi besok kita akan bahas tentang strategi trading dan investasi kuartal 4, membahas semua yang aku sebutkan tadi tentang Evergrande, tentang apa lagi ya? Taper tantrum, tentang window dressing dan semuanya. Oke. Aku akan mulai banyak bahas saham. Yang pertama aku bahas tentang, oh ya, Evergrande ini dia belum bisa bayar bunga obligasi loh teman-teman, udah lewat jatuh temponya gitu. Jadi kita memang harus agak-agak waspada juga ya. Kalau misalkan pemerintah China nggak kasih bailout dan dia default gitu, itu bakalan berdampak secara struktural ke sistem perbankan ya, perbankan China, dan lumayan gede ukurannya, utangnya dia tuh sekitar 2% dari GDP China. Jadi ya kita yang saham-saham yang kurang bagus, kayak saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus ya kita trading aja dulu deh. Ada yang menarik dari sektor batubara, ada yang menjadi sentimen positif dari sektor batubara itu datang dari Inggris. Nah, Inggris itu dia banyak menggunakan tenaga listrik itu dari gas alam. Nah, harga gas alam ini sekarang lagi naik banget di Inggris. Jadi mereka memilih alternatif lain untuk menjadi bahan bakar, yaitu batu bara. Nah, maka dari itu harga batu bara jadi bisa naik terus. Meskipun batu bara ini dianggap komoditas yang paling nggak ramah lingkungan, tapi diperluin. Jadi ya, anyway, ini jadi sentimen yang positif buat batu bara. Terus kemudian harga timah ini juga naik, breakout, naik tertinggi sepanjang masa. Dan disclaimer juga teman-teman, kalau kita perhatikan TINS, kemudian Antam tuh lebih ke nikel dan juga emas, terus kemudian Inco tuh lebih ke nikel. Ini lagi di area-area support gitu. Jadi ya gerakannya nggak terlalu agresif, tapi bisa dilirik juga gitu. Ada yang menarik juga, masih ada kaitannya dengan batu bara, itu United Tractor. United Tractor kalau dari data yang aku dapetin di sini, penjualan alat beratnya dia, jadi dia tuh bukan cuman kontraktor batu bara doang, bukan cuman batu bara aja, tapi dia tuh jual alat beratnya Komatsu itu naik banget ya. Jadi penjualannya dia tuh naik banget. Dia naik sekitar 210% secara tahunan dibandingin dengan setahun yang lalu per Agustus kemarin, dan juga secara bulanan itu naik 61%. Jadi Unilever kalau kita lihat teknikalnya gimana? Coba aku lihat ya. Kok Unilever sih? UNTR. Ya, ini teman-teman kalau mau lihat ya. Gede banget kepalaku. Hari ini tadi ada gap up.
volumenya juga cukup oke, tapi karena dia masih di stage 1 juga, jadi nggak usah dikejar sih, palingan kena resisten dia bisa koreksi normal gitu, jadi kita tunggu koreksinya aja gitu kalau mau nabung buat jangka menengah tuh beberapa bulan ke depan gitu. Duit cuan 6% hari ini, kongret ya, tadi di MTrade juga ada sih duit. Belum mandi, udah cantik ya Miss, thank you. Tolong pencerahannya MTech sebentar ya. Indi bagaimana? Banyak banget aku bahas malam hari ini tuh saham-saham komoditi. Hari ini Indi naik, bentuknya mirip kayak duit, tapi dia naiknya tuh masih di stage 1, jadi belum breakout, masih bagus ya. Buat teman-teman yang belum dapat sih, tunggu aja lah koreksinya, ini masih bisa koreksi kok, masih bisa koreksi normal gitu. Kenapa? Karena ini masih di stage 1, jadi kalau misalkan dia udah naik dari garis ini tuh angka 1600-an, ini nanti dia naik ke stage 2 gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Terus mungkin ada yang bilang, wah sahamnya habis disebut di Instagram live turun. Bukan kayak gitu, aku sebut saham tuh banyak, kecuali kalau aku sebut saham cuma satu kamu boleh khawatir, tapi kalau aku sebut saham banyak tuh broad banget gitu. Jadi memang kalau misalkan dia turun ya memang dia harus turun karena dia masih di stage 1 ya. Jadi dia masih di stage 1. Artinya apa sih kalau masih di stage 1 tuh masih banyak orang yang nyangkut-nyangkut dari atas dan yang beli di bawah tuh mereka masih mau profit taking. Istilah kata tuh psikologinya masih belum positif banget, belum optimis banget gitu. Itu untuk Indi, terus kemudian Doit dan lain-lain. Harum gimana? Harum ya, aku cek Harum ya. Oke, Harum udah naik 2 hari berturut-turut, hari ini naik sampai 18% ya. Ditunggu koreksinya aja teman-teman, jangan dikejar ya. Ini kena resisten 7675, ditunggu aja. Kemarin MTrade di ITMG sih ya. Jadi Harum ini memang cakep, tapi tunggu aja koreksinya, jangan dikejar. BBRI full power enggak, BBRI untuk investing aja. Sektor bank digital gimana? Udah selesai, ntar nunggu right issue-nya kelar dulu. Biasa kalau mau right issue tuh terus turun. BBCA gimana nih, mau stock split? Ya bagus lah kalau dia mau stock split biar lebih terjangkau, berarti nanti demand-nya akan jadi lebih besar, lebih banyak gitu. Aku mau nge-live dengan kalian deh. Udah lama nggak nge-live bareng dengan teman-teman semuanya. Boleh dong request live di sini. Boleh request live di sini teman-teman. Mulai kolek saham kapan nih? Oktober atau November saat tapering. Nggak perlu sampai dipikirin bulan-bulannya kayak gitu. Aku sih lebih ngeliat ke chartnya. Kalau chartnya bagus buat dikolek ya aku kolek aja gitu. Aku beli aja, bukan dikoleksi. Emang koleksi saham apaan? Baca ada insight nggak 3 hari perdagangan merah terus? Baca itu liquidity-nya dia, volatility-nya dia jelek banget sih. Aku nggak rekomen sih, better kurangin posisi aja lah atau exit aja gitu. Jurusan apa aja boleh, tapi diutamakan akuntansi. MTrade mau IPO ya? Hahaha, lucu. Background farmasi bisa, diutamakan background akuntansi atau pasar modal. Lagi hold Antam nih, gimana dengan isu Indonesia melarang ekspor nikel olahan?
Yang lucu tuh kadang-kadang kalau sentimen bagus sahamnya turun, kalau sentimen jelek sahamnya naik gitu. Antam tuh sekarang dia lagi di area support banget. Ya kita lihat aja nanti ya. Kita technical trading aja sih untuk Antam. Jangan lupa makan William Kurniawan. Iya, kirimin makanan. Wika cocoknya untuk swing atau long term? Wika itu bisa swing, bisa jangka menengah. Ada yang mau nge-live bareng aku nggak? Wika tuh patternnya cakep banget. Dia membentuk inverse head and shoulders gitu. Ini perhatiin, dia bentuk inverse head and shoulders. Nih ya, dia breakout dari sini, tapi breakoutnya tuh nggak terlalu kuat. Jadi teman-teman kayaknya masih bisa wait and see deh. Nanti kalau misalkan dia breakout di sini kuat, breakoutnya confirm, dia bakalan menuju ke 1450. Disclosure and disclaimer, aku punya Wika, aku hold buat paling enggak nanti kemungkinan sampai Desemberan gitu. Kalau misalkan aku keluar ya aku kasih tahu. Dan aku sabar, aku tahu dia masih di stage 1 tuh gerakannya nggak akan yang terlalu cepat gimana. Wika, Weton, WSBP, PTPP, ADI tuh mirip. B Sujati Evergrande aman deh, government pasti backup. Belum tentu. Baju tidurnya beli di mana? Ya ampun, ini bukan baju tidur. Aku coba invite teman-teman ya, siapa yang mau nge-live bareng aku ya. Ini ada pertanyaan bagus lagi. Jadi Polandra kok lucu sih, Miss, kenapa saat indeks hijau aku cuan dan indeks merah aku juga tetap cuan? Portoku lagi asik ya, berarti trading second liner. Apa masih bisa dibeli Indi? Tunggu koreksi aja. Siapa yang mau nge-live bareng saya? Saya coba scroll komennya. Barangkali nanti ada pertanyaan bagus. Aku coba mau cari pertanyaan bagus nih. Cara menentukan area atau nilai support resisten, apa ada perhitungan atau formulanya? Nggak, biasanya aku pakai high and low. High itu as simple as gunung, low itu jurang atau lembah. High itu seperti huruf N, kalau low itu yang seperti huruf U gitu. Jadi aku taruhin garis-garis di sini, ini paling simple. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa pakai moving average gitu. Nah contohnya di sini nih, ini high, aku taruhin garis ini. Kebetulan dia kena high yang lain. Ini jadi karena dia berada di bawah harga terakhir, dia jadi support. Kalau dia berada di atas harga, contohnya kayak gini, ini jadi resisten. Ini konten kayak gini di Mtrade aja ada sih, teman-teman tinggal download aplikasi aja, baca di situ. Nah ini ya, terus kemudian nih resistennya di sini. Ini resisten 1, ini resisten 2. Kalau ini jadi supportnya gitu. Salah satunya ya Raden Mas Sandi, aku kasih kamu Mtrade 7 hari, langsung aja DM EMT7, nama email WhatsApp. Terus mau jatuh HP-nya. BSKT ada Ro tadi udah di sudah 1 tahunan nunggu mau live, Miss. Oke, nanyanya yang bener ya. Go live with Hartani Himawan. Hartani Himawanku 1 tahunan nunggu. Prospek tech company ke depan seperti apa? Cornelius Cahyono. Masih oke, masih bisa naik, cuman beberapa yang udah overbought kayak di MMX, yaitu waktunya profit taking dulu gitu. Udah waktunya keluar dulu sementara. Gimana dah caranya screening ratusan saham kok bisa ketemu yang gitu lagi low, gitu yang lagi low? Kiki Indrianto. Lebih ngelihat ke frekuensi dan volume perdagangan, itu yang pertama. Jadi kalau udah ngelihat frekuensi dan volume perdagangan yang saham-saham yang rame apa, itu kita mulai liatin secara teknikalnya atau secara chartnya. Jadi kalau kita ngeliatin kayak tadi saham-saham pertambangan, batu bara, terus kemudian ada konstruksi dan saham lain mungkin ya, itu kalau kita ngeliatin chartnya tuh bukan serta-merta langsung chart
langsung yang dilihat, tapi lebih ngelihat ke transaksi harian dulu. Mereka sempat rame, mereka sempat frekuensinya tinggi, mereka sempat volumenya tinggi, baru kita lihat chartnya. Karena percuma kalau misalkan dia chartnya di support atau chartnya breakout, tapi sebenarnya volume perdagangan dia nggak tinggi, frekuensinya nggak rame, itu buat di trading itu bakalan lambat banget geraknya. Jawaban untuk Kiki _ Indrianto, karena pertanyaan kamu bagus, boleh boleh ini ya, karena pertanyaan kamu bagus, boleh dapetin MTrade 7 hari, DM saya EMT7, nama email dan WhatsApp. Teddy Polandra, ayo nge-live bareng aku yuk. Gue live with Teddy Polandra, nggak tahu di approve nggak nih. Tadi ada yang minta request live, tapi begitu ku approve, hilang. Unilever gimana nih? Unilever, bobmaverick.go. Unilever ini kayaknya dia kan habis stage 4 ya, dia habis downtrend gini. Dia mulai akan ada tanda-tanda masuk ke masa akumulasi atau masa stage 1 di bawah. Tapi naiknya masih lama. Jadi kalau ditanya Unilever dibandingin batu bara, bandingin dengan konstruksi, bandingin dengan perbankan ya, dia masih akan yang paling akhir. Perkiraan sih mungkin baru akan jalan tuh Oktober atau November. Jimmy Marga Basuki, saya sudah 1 tahun member MTrade, terus basic-basicnya udah sedikit banyak paham, selanjutnya mesti belajar apa lagi? Ya itu aja, daily itu morning briefing, terus kemudian setiap hari kalau ada saham yang kita review, yang keluar di stock pick, itu kalau mau beli dilihat dulu alasannya apa, atau kalau takut telat ya dibeli dulu, setelah itu baru dipelajari gitu. Jadi paling penting banget pas di menu hold itu ada tombol analisis dibuka. Kalau trading breakout harus kejar atau gimana? Sekarang ini agak kurang bagus untuk trading breakout ya, karena marketnya masih choppy banget. Jadi masih lebih bagus untuk trading buy on weakness. Kalau untuk trading buy on weakness ya lihat candle-nya tuh pembalikan arah tuh biasanya kita pakai MA sih. Kena MA itu baru kita beli. Cici, Unilever gimana ya? Tadi aku udah jawab sih Unilever. Spotcore Gidear. Robot trading forex gimana ya? Menurut MTrade bagus nggak? Komen nggak ya? Oke, aku nggak mau komen tentang robot forex secara khusus, tapi aku mau komen tentang segala sesuatu investasi yang menjanjikan satu return tetap sampai bisa ditabelin, kasih tahu oh returnnya bulan ke-1 segini, bulan kedua segini, bulan ketiga segini, itu sebenarnya adalah money game atau scam. Dan aku bukan ngomong tentang robot forex-nya ya, karena ada yang robot forex itu beneran robot forex, tapi ada sebenarnya yang kedok robot forex tapi sebenarnya itu scam gitu, jadi duitnya ya diputar-putarin sendiri gitu aja gitu. Anyway, aku nggak mau ngomong tentang nama atau apa juga gitu, jadi you have to be very careful. Kalau misalkan udah dikasih janji-janji profit yang pasti, terus kemudian ya itu udah tanda-tanda itu scam. Terus boleh masuk nggak? Ya terserah kamu. Kalau siap dengan resikonya ya silakan. Biasanya kalau kayak gitu tuh yang diuntungin yang pertama-pertama masuk gitu. Jadi kalau pertama-tama mereka bikin project itu masih bisa diuntungin. Terus kemudian kalau udah yang belakang-belakangan masuk itu yang udah mulai riskan banget ya, udah mulai riskan. Oke. Butik unik. Kalau mau scalping, apa aja parameter yang harus dilihat? Kalau mau scalping, itu mesti bisa ngelihat chart juga, candle, tapi lebih ke intraday chart, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mesti harus mantengin monitor, nggak boleh ditinggal.
dan nggak boleh trading pakai HP, mesti mantengin bid offer. Yang ketiga mesti ngeliatin broker transaction juga, dan yang keempat last but not least harus siap dengan stop loss. Itu yang paling penting banget. Kalau belum terbiasa dengan stop loss, jangan scalping. Dan scalping itu kan dapat cuannya kan dikit-dikit ya. Jadi strategi money managementnya tuh harus strategi yang terkonsentrasi. Kalau strategi konsentrasi yang dilakukan adalah beli dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, kalau beli dalam jumlah yang banyak, pasti cepat untung banyak, pasti cepat rugi banyak juga. Teman-teman, kalau belum siap scalping, belum siap dengan strategi money management yang terkonsentrasi gitu, teman-teman jangan scalping dulu ya, jangan trading dengan cara kayak gitu. Jadi sebenarnya pilihannya adalah yang pertama tuh teman-teman bisa trading dengan cara swing trading atau trading jangka menengah, pakai tren yang lumayan gede, tapi money managementnya itu bukan all in ya. Jadi money management itu bukan all in, bukan yang dimasukin semuanya. Misalkan satu portfolio itu bisa 5 saham, 20%-an atau 10%-an gitu. Nah, itu bisa mungkin ngambil profitnya itu sekitar 10% atau 15% atau 20% gitu. Atau kalau swing trader 7 sampai 10% udah bagus gitu di masa seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau scalping yang cuan 2-3%-an doang nggak apa-apa dan mau cuannya gede, itu money management-nya setidaknya satu saham itu 50% sampai 100% supaya cuannya maksimal. Nah, di situ resikonya juga bisa jadi besar juga. Nah, di situ be very careful di situ. Oke. Budi Kaing, Kak Mani, Miss Wongnya tadi pelandra hebab aja deh Instagram live sama saya. What's up? Oke, sorry. Tadi ada yang nanyain. Anita Jul, Miss, kenapa ada yang volumenya besar, market kecil, tapi kenaikannya sedikit harga sahamnya? Volume besar, market kecil, kenaikannya sedikit harga sahamnya. Ya, nggak tahu juga deh. Berarti nggak ngejar harga yang beli. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Tapi pertanyaan bagus dan simple. Nihla Al-Khoiri ya, biar nggak FOMO dengan banyak saham gimana? Biar nggak FOMO dengan banyak saham, mindsetnya yang mesti dibenerin dulu dari awal, bahwa trading saham itu nggak harus cepat-cepat kaya. Trading saham itu adalah proses. Seperti halnya kamu berbisnis, seperti halnya kamu sekolah, seperti halnya kamu belajar jadi dokter, belajar jadi chef, belajar jadi apapun, semuanya ada proses. Jadi fokus pada prosesnya gitu. Dan percaya deh, kalau fokus pada proses, nanti hasil pasti ngikutin. BMHS di stage berapa? Stage 1. Cakep tuh BMHS ya. Disclaimer juga pastinya, aku ada kolek juga kumpulin BMHS pelan-pelan gitu. Oke. Tapering udah aku bahas, Mas Dimas Sandro. Unilever juga udah aku bahas. Syabira Bidin, saya siap Miss, bener ya, awas nanti aku di PHP lagi. sudah di PHP 2 kali aku. Miss, gimana caranya tahu fake bid ya? Ya nggak bisa. Fake bid itu dipasang terus kemudian dicabut ya. Hati-hati aja saham-saham yang likuiditasnya kecil itu aja. Kita nggak pernah bisa tahu itu bid beneran atau fake bid. Yang terjadi adalah kalau misalkan dicabut, kita nggak bisa jualan. Itu aku pernah terjadi di Baca, terus di PTDU, dan beberapa saham yang lainnya. Makanya be very careful dengan likuiditas. Halo, dengan siapa di mana? Halo Pak, kameranya mungkin bisa diturunin dikit biar bisa kelihatan. Karena itu kepotong banget. Kameranya turunin dikit mungkin ya. Halo, dengan Bapak siapa? Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dengan Pak siapa? Dengan Sabir. Pak siapa? Sabir. Pak Sabir. Tera. Sabir atau Sabir? Oh, ya.
Iya, benar-benar. Oke, oke. Gimana Pak, mau nanya apa Pak? Saya ini, Miss, saya udah sekitar selama ini 2-3 bulan ikut di M-Trade. Saya sudah pelajari ini, ada pengalaman dikit lah. Cuman ini, saya kadang emosinya tuh terlalu over, jadi nggak ngontrol. Jadi sebetulnya saham yang dibeli itu belum belum cuan, terus nambah lagi yang lain. Jadi artinya jadi itu jadi apa namanya? Jadi kadang-kadang itu porto jadi merah gitu sih. Terutama ini sih WSKT, WSKT saya udah sangkuter sampai 15 15 apa average-nya 15 ribu. Jadi sampai sekarang belum belum ini apa gimana tuh Ci? Apa saya harus jual ininya atau gimana? Iya, iya. Pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama adalah beli beli sahamnya nambah-nambah terus. Terus kemudian yang Ya, kedua ya kapan jualan gitu. Kemudian kalau yang pertama bicara yang pertama nambah-nambah terus sih sebenarnya mungkin mindsetnya yang perlu dibenerin kayak yang tadi di awal saya bilang itu bahwa fokus aja pada prosesnya gitu. Jadi kalau misalkan ngerasa kayak wah trading saham ini aku pengen dapat return yang lebih cepat, mungkin ya sabar dulu aja lah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin bisa diversifikasi kayak di kripto, itu bisa jadi diversifikasi juga tapi resikonya lebih gede, jadi ya start small aja. Terus kemudian yang kedua kalau bicara tentang saham BSKT secara spesifik atau secara khusus sih ditunggu aja. Sebentar lagi kan juga udah mulai reopening ekonomi ya, dan kemudian proyek pemerintah juga pasti bakalan bisa jalan ya. Jadi kalau kita ngelihat saat ini konstruksi udah mulai recovery dari stage 4 jadi stage 1, sekarang udah mulai banyak yang stage 2. Jadi ditunggu aja, nanti pas naik kurangin posisi bertahap gitu. oke oke oke. Satu lagi Ci, Ya, halo. Satu lagi, iya mau silakan Pak. nanya itu Pura kira-kira bangun dari tidurnya sampai kapan Ci ya? Oh Pura, Ya. kayaknya Mtrade nggak ada rekomen Pura loh Pak. Oh iya ya, oke oke oke. Ya makasih Ci, makasih banyak. Sebentar, belum saya jawab. Oh, Pura oh, kapan oh bangun oke. dari tidurnya? Hmm, Ya ini kejebak saham gocap ya Pak ya, ditunggu aja, nggak ada yang tahu juga. Kayak saya kejebak saham gocap di LT itu udah berapa tahun kemarin tuh, sampai sekarang juga masih jadi apa ya, jadi jimatnya di portfolio saya. Sampai saya udah nggak mau lihat itu. Jadi ya Oke pengalaman oke. aja, careful kalau saham Jadi itu udah mulai. kira-kira saran saran Miss untuk saham-saham gocap gimana sih? Sarannya ya, satu sebenarnya kalau misalkan saham tuh udah mulai turun sampai ke level, ini kan sebenarnya perjalanannya dia tuh turun di bulan Juni dari 100 dan seterusnya. Intinya harus tega cut loss itu aja. Karena kalau nggak cut loss sampai jadi gocap itu jadi nggak bangun. Atau nggak jadi gocap, misalkan dia kayak ARB terus kemudian nggak ada transaksi, itu juga jadi tantangan banget. Jadi yang jadi tantangan banget buat trader itu sebenarnya bukan masalah capital loss. Rugi itu nggak apa-apa, asalkan masih bisa jualan. Yang paling bahaya adalah nggak bisa jualan. Beberapa waktu yang lalu tuh saya kayak trading satu saham, ya PTDU aku udah sebut beberapa kali, mau cut loss tuh nggak bisa karena nggak ada bidnya. Ya itu aja belum saham gocap gitu. Intinya likuiditas penting banget. Likuiditas tuh apa? Likuiditas tuh bid over. Jadi kalau bid Ya, overnya itu kecil, nah itu hati-hati di situ aja. Nah ya. ini pura ditunggu aja sih Pak. Nanti Oke begitu oke ada, oke Ci. Oke begitu dia Miss. bangun langsung buang. Oke Miss. Oke oke. Ini saran Oke, untuk teman-teman. untuk saya juga as Ya. a reminder for myself. Sehat selalu. Sehat selalu Oke, Pak. makasih sih Miss. Makasih banyak. Makasih banyak. Thank you. Salam cuan. Salam cuan selalu. Oke, siapa lagi di sini nih? Cara menentukan dari remon.id, cara menentukan stage 1 itu gimana? Apakah saat sedang di badan cangkulnya? Sedang di badan cangkulnya? Coba aku pin komen ini ya. Cara menentukan stage 1. Paling simpel sih sebenarnya kalau habis downtrend, terus kemudian dia patah dari downtrend lainnya. Aku kasih contoh ini ya. Ini Adikarya. Halo, Pak. Bisa di remove Pak, mungkin disilang di situ Pak.
Oke, aku kasih contoh ya cara nentuin stage 1 gimana ya. Ini aku tarik garis downtrend, ini downtrend line. Terus kemudian aku pasin dulu di sini. Ini downtrend line, terus dia patah dari garis downtrendnya ini. Nah, ini udah mulai tanda-tanda dia masuk ke stage 1 sebenarnya. Jadi dia keluar, patahnya tuh patah naik gitu. Terus kemudian bentar ya. Kemudian setelah dia keluar dari downtrend line ini, kita taruhin satu garis lagi, cari di area high-nya di sini. Kita taruh satu garis lagi. Nah, ini ketemu high di sini, aku taruh garis horizontal. Nah, pas dia keluar, sorry, ini dia di stage 1, selama di bawah garis biru ini dia di stage 1. Begitu dia naik dari garis biru ini, ya ini dapatnya dari high di sini nih. Semoga kelihatan ya teman-teman, karena kecil banget. Ya, ini banyak banget garisnya karena banyak alarm. Cuekin aja yang oranye-oranye itu, liatin yang biru. Begitu keluar dari biru ini, ya, dia dengan naik dengan volume tinggi, ini keluar dari stage 1, ini udah menuju stage 2. Nah, tanda satu lagi nih, dia menuju ke stage 2 adalah dengan adanya golden cross. Dengan adanya golden cross di sini nih. Ini MA-nya, MA kecil memotong ke atas MA panjangnya, ini dia juga bakalan memotong ke atas lagi MA panjangnya. Gitu. Kok bisa member Mtrade beli saham Pura? Oh my god. Ya bukan rekomendasi kami, emang torpid first. Memang kita bisa mengatur tangan orang. Kita nggak rekomen Pura, nggak pernah rekomen Pura. Gak kelihatan ketutup komen. Ya udahlah, besok aku jelasin di seminar Sabtu. Jangan lupa besok gabung di seminar jam 10, jam 10, jam 10, jam 10. 1, bukan gini ya, jam 10 pagi. Untuk member VIP Mtrade, langsung aja klik link di bio saya untuk join as a VIP user. Dan see you tomorrow. Kita akan belajar bareng dengan Richard Suherman, Head of Equity Research dari Sinarmas Asset Management, dan juga dari saya. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.